Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur, yaitu pelajaran kali ini kita bahas di kelas 11 SMA. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian nanti ada praktiknya, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Kemudian materi yang kedua yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan praktiknya nanti mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Untuk pengertian teks prosedur merupakan teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah untuk melakukan suatu hal. Jadi apapun itu yang ada di kenyataan, ada di kehidupan ini, banyak sekali tahapan-tahapan yang atau langkah-langkah yang harus dituliskan. Misalnya nanti ada contoh-contoh yang akan kita pelajari. Nah, hal ini bisa menjadi apa saja, baik menyusun suatu yang nantinya akan disajikan secara urut atau dapat juga melakukan suatu aktivitas tertentu. Secara umum, teks prosedur ini tidak memiliki batasan atau fleksibel apa yang akan dituliskan nanti. Tujuan teks prosedur sendiri yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Ada beberapa ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi beberapa langkah atau tahapan-tahapan. 2. Bersifat aktual dan akurat. Ketiga, bersifat objektif. 4. Menggunakan syarat atau pilihan. 5. Langkah berkelanjutan bersama penjelasan. Yang keenam, bersifat logis. 7. Bersifat universal. 8. Disusun secara informatif. 9. Dijelaskan secara mendetail. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga langkah-langkah. Penjelasan pertama tentang tujuan dari struktur prosedur yaitu bagian tujuan pada teks prosedur sangat beragam. Contoh yang paling sederhana adalah judul. Jadi setiap kita menuliskan teks prosedur nantinya, jangan lupa menggunakan judul. Selain itu bisa juga berisi dengan tujuan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Dengan kata lain, hasil yang akan diraih jika melakukan sesuatu dengan berpedoman pada langkah-langkah yang ada di dalam isi teks prosedur itu. Penjelasan kedua tentang material dari struktur prosedur. Bagian ini memuat informasi mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan. Namun tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Biasanya, tahapan ini tersedia di dalam resep-resep makanan. Penjelasan ketiga yaitu langkah-langkah dari struktur prosedur. Bagian langkah-langkah ini menjelaskan tentang proses tahapan atau langkah yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Di bagian ini, langkah-langkah yang dibuat harus disusun secara berurutan karena akan membahas dari tahap awal hingga mencapai hasil. Ada 3 macam kalimat dalam teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Mari kita bahas yang pertama, kalimat imperatif. Dalam kalimat ini berisikan perintah yang berfungsi meminta dan juga melarang agar seorang tidak melakukan hal tersebut. Misalnya, sediakan 1 sendok makan gula. Misalnya seperti itu, meminta. Yang selanjutnya, kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Yaitu kalimat yang berisi tentang pernyataan. Kalimat ini berfungsi guna memberi informasi atau berita tentang sesuatu.
Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yang merupakan sebuah kalimat yang berisikan tentang pertanyaan dan berguna untuk meminta informasi terkait sesuatu hal. Lanjut ke macam-macam teks prosedur. Ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua teks protokol, dan yang ketiga teks prosedur. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama tadi yaitu teks prosedur sederhana. Jenis teks yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yakni teks yang hanya menyajikan prosedur saja, serta ditempuh dengan 2 atau hanya 3 langkah. Contohnya, cara menggunakan setrika listrik, kemudian cara mematikan televisi, atau cara mengirimkan pesan lewat handphone. Nah, sekarang kebanyakan menggunakan WhatsApp. Dari ketiga contoh ini sudah tampak bukan bahwa setrika listrik bagaimana cara penggunaannya, mulai dari menyalakan setrika itu dengan mengalirkan listrik, kemudian baru menunggu panas, kemudian baru digosokkan ke baju yang akan disetrika. Dalam teks prosedur tersebut terdapat langkah awal sebagai syarat langkah berikutnya, sehingga sedikit beberapa tahapannya, 2-3 langkah saja, dan 2-3 langkah itu sangat sederhana dan tak dapat berubah urutannya. Harus mulai dari pertama, 2, dan ketiga, seperti itu. Macam-macam teks prosedur selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu teks prosedur protokol. Jenis teks prosedur yang kedua adalah teks protokol ini, yakni teks prosedur dengan langkah kerjanya tak terlalu ketat ataupun langkah kerjanya bisa diubah, sehingga langkah-langkahnya tak harus dilakukan dengan urut sebab tak saling berkaitan. Walaupun urutan dirubah, tapi tujuannya tetap harus terpenuhi dengan baik. Contohnya, yang sering kita masak sehari-hari, kalau misalnya pas baru hujan atau pas lapar di malam hari, itu banyak kan makan mie instan ya. Contohnya seperti ini. Cara memasak mie instan yang pertama, didihkan air terlebih dahulu, lalu masukkan mie instan di dalam air tersebut. Kemudian masukkan di wadah bumbu mie instan. Setelah mie instan matang, tuangkan di dalam wadah yang berisikan bumbu mie tersebut. Kemudian aduk dan hidangkan selagi hangat. Biasanya, contoh memasak mie instan seperti ini sudah terdapat pada bungkus atau kemasan mie tersebut. Jadi silahkan diperhatikan ketika akan memasak mie instan tersebut, meskipun kita sudah paham bagaimana caranya memasak mie instan. Tapi besok atau nanti coba Anda buka atau Anda perhatikan, yaitu petunjuk teks prosedur bagaimana membuat atau memasak mie instan. Yang ketiga, macam-macam dari teks prosedur yaitu teks prosedur itu sendiri, yaitu teks prosedur yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkahnya dan berjenjang dengan ada pula sub langkah di setiap langkahnya. Contohnya di bagian berikut ini. Pasti kita semua pernah menyalakan dan mematikan komputer, atau sekarang banyak laptop. Ada 2 cara, ada 2 window yang dipakai di sini. Ada Windows XP atau Vista, ada Windows 7, kemudian ada Windows 8. Nah, kedua ini memang beda caranya. Yang bisa kita lihat, yang atas ini cara mematikan komputer Windows XP, Vista, dan Windows 7. Langkah pertama, klik start, biasanya ada di pojok kiri bagian bawah monitor. Kemudian klik shutdown, setelah itu klik OK. Tunggu sampai komputer mati. Sesudah komputer mati, kita harus mematikan stabilizer, yakni tekan tombol power dan cabut kabel listrik guna memutuskan arus. Komputer Anda
sudah berhasil dimatikan. Yang kedua, mematikan komputer berbasis Windows 8. Berbeda dengan cara yang di atas, yang Windows 8 itu yang pertama, langkah pertama adalah kursornya diarahkan ke pojok kanan bawah, kemudian pilih dan klik setting, tekan icon power, kemudian klik shutdown, dan ditunggu sampai komputer itu benar-benar mati. Kemudian matikan stabilizer, lalu cabut kabel untuk memutuskan arus listrik. Komputer sudah berhasil dimatikan dengan benar. Seperti itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini contoh teks prosedur dan ada strukturnya, yaitu cara membuat gedok lindri. Nah, di sini ada gambar gedok lindri yang pernah makan. Biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan itu ada gerobak yang menggunakan sound besar, toa semacam itu, dengan lagu-lagu yang menyenangkan, lagu-lagu dangdut biasanya untuk si penjual gedok lindri ini. Cara membuat gedok lindri. Gedok lindri merupakan salah satu makanan tradisional dari Jawa Tengah. Makanan yang bahan dasarnya singkong ini sangat diminati oleh semua kalangan. Gedok lindri sering disajikan dengan taburan kelapa yang diparut sehingga membuat rasanya semakin gurih dan enak. Untuk membuatnya sendiri, berikut cara dan langkah-langkahnya. Sebelum masuk ke bahan, cara membuat gedok lindri ini yang pertama, karena ada menjelaskan dulu apa itu gedok lindri, dari mana asalnya, banyak apa, seperti itu. Karena ini teks prosedur dan strukturnya. Masuk ke bahan, bahan-bahannya apa? Jangan lupa kalau misalnya ada strukturnya itu, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa teks prosedur dan strukturnya itu terdapat pada resep makanan. Salah satu makanan yang kita bahas ini adalah gedok lindri. Bahan apa saja? Yang pertama, 1 kg singkong yang dapat dikonsumsi. Maksudnya ada singkong yang beracun, ada yang tidak ini. Kalau misalnya yang beracun biasanya yang gede-gede. Singkong karet apa yang namanya. Selanjutnya, bahan yang kedua yaitu 1 sendok teh garam dapur halus. 300 gram gula pasir. 4, pewarna makanan sesuai kebutuhan atau disesuaikan dengan banyaknya singkong. Kemudian apa saja bahan taburannya? 1 buah kelapa tua yang diparut terlebih dahulu, setengah sendok teh garam dapur halus. Kemudian bagaimana cara atau langkah-langkah membuat gedok lindri? Singkong terlebih dahulu dibersihkan dari kulitnya dengan cara dikupas memakai pisau. Kemudian dibersihkan dengan air. Lalu potong-potong singkong yang telah bersih sesuai keinginan. Kemudian direbus singkong itu dalam air yang mendidih sampai matang dan empuk. Lalu angkat dan dinginkan. Jika sudah dingin, singkong kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk. Lalu masukkan gula pasir dan garam dapur dan diuleni dengan tangan sampai tercampur merata. Bagilah adonan singkong menjadi beberapa bagian, kemudian teteskan pewarna makanan sesuai keinginan dan aduk kembali hingga warna tercampur dengan rata. Cetak adonan singkong dengan cetakan gedok lindri dan sisihkan agar tidak tercampur dengan adonan. Campurkan kelapa yang sudah diparut tadi dengan garam, aduk sampai merata dan kukus sebentar. Setelah itu, angkat dan sajikan gedok lindri dengan taburan kelapa parut. Kemudian yang terakhir, gedok lindri siap untuk disantap bersama segelas teh atau kopi. Seperti itu teks prosedur dengan strukturnya. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama tadi bisa disebutkan dulu, bisa dijelaskan dulu apa yang akan dibuat, kemudian apa bahan-bahannya, kemudian bagaimana cara membuatnya atau langkah-langkahnya. Seperti itu teks prosedur yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari. Mudah-mudahan siswa, taruna-taruni semua bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.